Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Afiq Sulaiman dari jurusan Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Operasi Konsep, Jenis, dan Perkembangan. Bab 1. Latar belakang. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur semua sumber daya dalam komputer. Sumber daya ini dapat berupa perangkat keras, hardware, maupun program aplikasi. Sistem operasi memiliki peran penting dalam menjalankan komputer, mulai dari proses booting, pengolahan sumber daya, hingga interaksi pengguna. Komputer merupakan alat yang sangat penting dalam kehidupan modern. Komputer digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Agar komputer dapat digunakan, diperlukan perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur semua sumber daya dalam komputer. Sumber daya ini dapat berupa perangkat keras, hardware, maupun program aplikasi. Sistem operasi memiliki peran penting dalam menjalankan komputer, mulai dari proses booting, pengolahan sumber daya, hingga interaksi pengguna. Perkembangan sistem operasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Sistem operasi modern saat ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan layanan yang canggih, seperti dukungan multiprosesor, multithreading, dan virtualisasi. Rumusan masalah. 1. Apa saja fungsi sistem operasi dalam menjalankan komputer? 2. Bagaimana sistem operasi mengatur dan mengolah sumber daya komputer? 3. Bagaimana sistem operasi berinteraksi dengan pengguna? 4. Apa saja sumber daya yang diatur dan dikelola oleh sistem operasi? 5. Bagaimana sistem operasi mengatur dan mengelola sumber daya tersebut? 6. Apa saja faktor yang mendorong perkembangan sistem operasi? 7. Apa saja fitur dan layanan baru yang ditambahkan ke sistem operasi modern? 8. Bagaimana fitur dan layanan baru tersebut dapat meningkatkan kinerja dan kegunaan sistem operasi? Bab 2. Pembahasan. 2.1. Fungsi sistem operasi dalam menjalankan komputer. 2.1.1 Manajemen sumber daya. Fungsi utama dari sistem operasi adalah mengatur dan mengelola sumber daya komputer, seperti CPU, Central Processing Unit, memori, dan perangkat I/O. Dengan manajemen sumber daya yang baik, sistem operasi memastikan bahwa setiap program dapat alokasi sumber daya yang adil dan optimal, sehingga kinerja komputer menjadi lebih lancar dan responsif. 2.1.1 Penjadwalan tugas. Saat Anda menjalankan beberapa program secara bersamaan, sistem operasi harus memutuskan urutan eksekusi program tersebut. Inilah yang disebut sebagai penjadwalan tugas. Sistem operasi menggunakan berbagai algoritma penjadwalan untuk memprioritaskan proses-proses yang berjalan dan memastikan bahwa sumber daya komputer digunakan secara efisien. 2.1.3 Mengatur akses ke file dan direktori. Sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola akses ke file dan direktori dalam komputer. Dengan adanya sistem hak akses, Anda dapat mengontrol siapa saja yang dapat membaca, penulis, dan menjalankan file tertentu. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data Anda. 2.1.4 Menyediakan antarmuka pengguna. Salah satu fungsi yang paling terlihat oleh pengguna antarmuka pengguna atau user interface. Sistem operasi menyediakan berbagai macam antarmuka, seperti antarmuka grafik, GUI, atau baris perintah, command line interface,
yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan komputer dengan lebih mudah dan efisien. 2.1.5 Penanganan error dan kegagalan. Tidak ada sistem yang sempurna, dan kesalahan atau kegagalan dalam terjadi pada perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Sistem operasi hadir untuk menangani situasi ini dengan baik. Ketika terjadi kesalahan atau kegagalan, sistem operasi memberikan pesan error dan yang informatif dan mencoba untuk memulihkan sistem dengan cepat. 2. Sistem operasi mengatur dan mengelola sumber daya komputer. Sistem operasi mengatur dan mengelola sumber daya komputer dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu 2.1 Manajemen memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber komputer sehingga aplikasi dapat mengakses memori yang diperlukan. 2.2 Manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengolah sehingga beberapa aplikasi dapat berjalan secara bersamaan. 2.2.3 Manajemen file. Sistem operasi menyediakan layanan untuk mengelola file, seperti membuat, menghapus, menyalin, dan memindahkan file. 2.2.4 Manajemen input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola perangkat input-output, sehingga aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat tersebut. 2.3 Sistem operasi berinteraksi dengan pengguna. Sistem operasi berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka pengguna UI. Antarmuka pengguna adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Ada dua jenis antarmuka pengguna, yaitu antarmuka pengguna berbasis teks. Antarmuka pengguna berbasis teks menggunakan teks untuk berinteraksi dengan pengguna. Contoh antarmuka pengguna berbasis teks adalah barisan perintah. Antarmuka pengguna grafis. Antarmuka pengguna grafis menggunakan grafik untuk berinteraksi dengan pengguna. Contoh antarmuka pengguna grafik adalah jendela, ikon, dan menu. 2.4 Apa saja sumber daya yang diatur dan dikelola oleh sistem operasi? Sistem operasi mengatur dan mengelola sumber daya komputer termasuk perangkat keras. Sistem operasi mengatur dan mengelola perangkat keras komputer seperti processing memori, penyimpanan, dan perangkat input dan output. File. Sistem operasi menyediakan layanan untuk mengelola file seperti membuat, menghapus, menyalin, dan memindahkan file. Sistem operasi mengatur dan mengelola sumber daya. Perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat input dan output. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola file keras ini sehingga aplikasi dapat menggunakannya. 2.5.2 File. File adalah kumpulan data yang disimpan pada perangkat penyimpanan komputer. Sistem operasi menyediakan layanan untuk mengelola file seperti membuat, menghapus, menyalin, dan memindahkan file. Layanan-layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat, menyimpan, dan mengakses file dengan mudah. 2.5.3 Proses. Proses adalah program yang sedang berjalan. Sistem operasi mengatur dan mengelola proses sehingga beberapa aplikasi dapat berjalan secara bersamaan. Layanan-layanan ini memastikan bahwa aplikasi dapat berbagi sumber daya komputer secara efisien. 2.5.4 Input dan output. Input dan output adalah proses transfer data antar komputer dan perangkat input dan output. Sistem operasi mengatur dan mengelola perangkat input dan output sehingga aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat tersebut. Layanan-layanan ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, dan printer. 2.6 Faktor yang mendorong perkembangan sistem operasi. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan sistem operasi, yaitu perkembangan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terus berkembang, baik dari segi kecepatan, kapasitas, maupun fitur.
Perkembangan ini mendorong perkembangan sistem operasi yang dapat memanfaatkan perangkat keras tersebut secara maksimal. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna komputer terus berkembang. Penggunaan menginginkan sistem operasi yang lebih mudah digunakan, lebih aman, dan fleksibel. Kebutuhan ini mendorong perkembangan sistem operasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kompetisi di industri teknologi. Industri teknologi terus berkembang pesat. Persaingan antara perusahaan teknologi mendorong pengembangan sistem operasi yang lebih inovatif dan kompetitif. 2.7. Fitur dan layanan baru yang ditambahkan ke sistem operasi modern. Berikut adalah beberapa fitur dan layanan baru yang ditambahkan ke sistem operasi modern. Kecerdasan buatan AI dan mempelajari mesin ML. AI dan ML digunakan untuk meningkatkan berbagai aspek sistem operasi, termasuk keamanan, kinerja, dan kemudahan pengguna. Misalnya, AI digunakan untuk mendeteksi dan memblokir malware, untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya, dan untuk menyediakannya. Keamanan. Sistem operasi modern dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih canggih untuk melindungi komputer dari serangan malware. Misalnya, sistem operasi modern menggunakan enkripsi untuk melindungi data, menggunakan firewall untuk memblokir akses tidak sah, dan menggunakan antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. Kemudahan pengguna. Sistem operasi modern dirancang untuk lebih mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Misalnya, sistem operasi modern menggunakan antarmuka menggunakan grafis GUI yang intuitif, menyediakan fitur bantuan dan tutorial, dan menawarkan opsi penyelesaian yang lebih luas. Fleksibilitas. Sistem operasi modern lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Misalnya, sistem operasi modern menawarkan berbagai opsi instalasi, pendukung berbagai perangkat keras, menyediakan fitur dan layanan. 2.8. Fitur dan layanan terbaru dapat meningkatkan kinerja dan kegunaan sistem operasi. Fitur dan layanan terbaru dapat meningkatkan kinerja dan kegunaan sistem operasi dengan berbagai cara, antara lain: meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Fitur dan layanan baru yang menggunakan kecerdasan buatan AI dan mempelajari meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Fitur dan layanan baru yang digunakan kecerdasan buatan AI dan mempelajari mesin ML dapat membantu sistem operasi untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengguna, memori, CPU, dan penyimpanan. Meningkatkan keamanan. Fitur dan layanan keamanan baru dapat membantu melindungi sistem operasi dari serangan malware. Misalnya, enkripsi dapat digunakan untuk melindungi data, firewall dapat digunakan untuk memblokir akses tidak sah, dan antivirus dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus malware. Meningkatkan kemudahan pengguna. Fitur dan layanan baru yang dirancang untuk lebih mudah digunakan dapat membantu pengguna lebih nyaman menggunakan sistem operasi. Misalnya, antarmuka pengguna grafik GUI yang intuitif dapat membantu pengguna untuk lebih mudah memahami dan menggunakan fitur-fitur sistem operasi. Meningkatkan fleksibilitas. Fitur dan layanan baru yang lebih fleksibel dapat membantu pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, opsi instalasi yang lebih luas dapat membantu pengguna menginstal sistem operasi pada perangkat keras yang sesuai. Bab 3. Jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat dibagi
beberapa kategori berdasarkan arsitektur, model, dan penggunanya. Berdasarkan arsitekturnya, sistem operasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sistem operasi monolitik dan sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi monolitik merupakan sistem operasi yang memiliki satu kernel yang menangani semua tugas sistem operasi Sistem operasi monolitik biasanya digunakan pada komputer pribadi dan server. Sistem operasi distribusi merupakan sistem operasi yang terdiri dari beberapa kernel yang saling berkomunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya digunakan pada sistem komputer yang lebih besar, seperti jaringan komputer dan mainframe. Berdasarkan modelnya, sistem operasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sistem operasi berorientasi proses dan sistem operasi berorientasi objek. Sistem operasi berorientasi proses merupakan sistem yang menganggap setiap proses sebagai entitas yang terpisah. Sistem operasi berorientasi proses biasanya digunakan pada sistem komputer yang kecil dan menengah. Sistem operasi berorientasi objek merupakan sistem operasi yang menganggap setiap objek sebagai entitas yang terpisah. Sistem operasi berorientasi objek biasanya digunakan pada sistem komputer yang besar dan kompleks. Berdasarkan penggunanya, sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop adalah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada komputer secara pribadi. Sistem operasi desktop yang populer antara lain Windows, Mac OS, dan Linux. Sistem operasi server. Sistem operasi server adalah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan pada server. Sistem operasi server yang populer antara lain Windows Server, Linux, dan FreeBSD. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak yang sangat penting untuk menjalankan komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya komputer sehingga komputer dapat digunakan secara efisien dan efektif. Saran: berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, sistem operasi memiliki fungsi yang penting dalam menjalankan komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya komputer sehingga aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan fungsi sistem operasi dalam menjalankan komputer. Meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Sistem operasi harus menggunakan sumber daya komputer secara lebih efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti memori virtual, multitasking, dan penjadwalan input dan output yang optimal. Peningkatan keamanan. Sistem operasi harus dapat melindungi komputer dari serangan malware. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti enkripsi, firewall, dan antivirus. Meningkatkan kemudahan penggunaan. Sistem operasi harus dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna non-teknis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan antarmuka pengguna yang intuitif dan menyediakan fitur-fitur bantuan dan tutorial. Peningkatan fleksibilitas. Sistem operasi harus dapat disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai opsi instalasi, mendukung berbagai perangkat keras, dan menyediakan berbagai fitur dan layanan. Itu saja makalah yang saya buat. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan. Wallahualam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.